Sahabat-sahabat Budi, hari ini kita akan berkunjung ke lembaga Yayasan Pendidikan Al-Amin. Di sini ada pesantren, ya, lalu juga ada madrasah aliyah, sekolah terpadu, majelis taklim, termasuk juga ada KBIH Al-Amin, dan juga di sini ada perusahaan bordir yang cukup terkenal di sini. Ada bordir Ciwulan. Ya, ini keluarga besar, lahan yang sangat sejuk, tempat yang nyaman, sehingga sangat cocok ini untuk para santri ya, untuk mencari ilmu di lembaga pendidikan Al-Amin. Kita lihat ke lapangan ya. Sono ya, kam rumah idaman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah inilah Jumat berkat, dan ini rumah yang bersih dan enak untuk ditinggali ini. Ya. Assalamualaikum. Tepang deh di dia, bingah. Ini kesepuhan pendiri Yayasan Al-Amin. Baji, untuk nak. Kedap coba. Barokah. Alhamdulillah wa syukurillah, pada pagi hari ini Jumat berkah ini saya bisa berkunjung di Yayasan Pendidikan Al-Amin. Di sini lengkap ya, lembaga pendidikannya, termasuk juga pesantrennya, dan alhamdulillah hadir ini pengurus lah, penanggung jawab lembaga pesantren Al-Amin. Ini ada Pak Kiai Haji Wawan, ini kesepuhan Ibu masih hadir, alhamdulillah ya, termasuk ini juga Kang Haji sama ini keluarga. Tidak ada siapa-siapa, yang mengelola lembaga pendidikan di sini adalah semua keluarga. Kang Haji Wawan, mungkin kita ingin sharing, berbagi pengalaman, karena kita ini jadi kebanggaan lah bagi masyarakat Tasikmalaya. Tasik bangga dengan kota santri, kota pesantren. Salah satu yang menjadi ikon juga adalah Al-Amin di sini. Kang, saya ingin tanya, ini mulai berdiri tahun berapa ini pendidikan ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Terlebih dahulu sebelum saya menjawab, ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yeah. Satu, kalau di Al-Amin ini ada kebaikan, tentunya kembali itu kepada guru-guru kami. Iya, betul. Allah SWT, Iya. Rasulnya, termasuk kepada pemerintahan. Iya, betul. Ya, karena ada dukungan. Ada dukungan. Dukungan moral, dukungan materi, gitu. Insya Allah. Itu ke satu. Kedua, ya, kalau ada kesalahan, kekurangan, ya, itulah kekurangan kami. Ya, gitu ya. Manusiawi, Pak. Yang ketiga, ya, saya tidak berarti menonjolkan sesuatu dan pada waktu itu melemahkan yang lain. Ya, ya. Masya Allah. Apalagi kalau meniadakan
peran para ulama dulu, Masya Allah. Ya. Kita bisa seperti ini juga karena beliau. Ya, ada proses sejarah ya para pendiri ulama. Termasuk berdirinya pondok pesantren. Ya. Saya datang dari Kairo itu tahun 95. Oh. Bapak itu begitu datang itu, ayo pesantren, jadi ini pesantren ini. Saya jawab, nanti dulu Pak, nanti dulu gitu. Jadi Akang pulang dari Kairo, pesantren belum? Belum. Nah, pada waktu itu saya melihat, ini pesantren di Indonesia itu, di Tasikmalaya itu banyak. Sudah banyak memang. Banyak sekali. Kenapa kita tidak menyambungkan benang merah aja yang terus antara pesantren pesantren gitu kan? Jadi kita tidak usah ada pesantren gitu mulanya. Cuman Bapak bilang, mana dia hayang jadi Abu Bakar yang mual bisa. Itu ada gitu. Apa itu siapa? Pak Haji Jarkasi. Haji Jarkasi ini nama lengkap almarhum orang tua Pak Jiwan, Pak Kiai Haji Jarkasi. Nah, kemudian berjalan pada waktu itu kita ya sering silaturahim ke putra mahkota pesantren, kepala putra putunya lah. Iya. Tapi ternyata ya, ada kendala, betul kata Bapak. Iya. Bukan enteng itu, bukan benang merah itu bukan, gitu ya. Ya akhirnya ya Pak Kiai Haji Herapandi, Manojaya pada waktu itu sebelum beliau meninggal itu datang dulu ke sini. Ke bapak mana yang mana gitu kan ya, mengpeng ayat kene gara-gara pesantren kade amanat itu pesantren kudu dijadikan amanatnya tuh ya bahwa Hoer Afandi itu ya. Berbarengan dengan itu pula Pak Ilyas ternyata seperti sudah WhatsAppan antara mereka. Kalau belum ada. Iya. Cipasung kan? Cipasung. Kesepuhan berdiri Cipasung lah. Alumni Cipasung. Akang alumni Cipasung. Cipasung. 6 tahun saya di Cipasung. Iya. Gitu ya. Nah pada waktu itu Pak Ilyas juga berbarengan dengan itu, udah katanya Jang itu di sana jadiin pesantren. Nanti Bapak yang peletakan batu pertama. Kemudian ngomong dengan Pak Kiai Fuad. Suka hideng. Suka mana? Suka mana? Iya. Pakai Sihab juga, gitu. Kemudian dengan Cintawana, dan Sofyan, itu masih dimenang. Iya, Pak Haji Adang almarhum ya. Ya tahu saya. Gitu. Kemudian dengan Kang Ate, ya, itu Kang Ate. Condong. Ya, Kang Ate MUI. Oh iya, pesantren itu Cilenek, mohon maaf, pesantren Cilenek. Dengan Bantar Gedang. Oh iya, Kiai Haji Bahrum. Ya, semua mendorong dan bahkan kalau saya menganggap bahwa mereka itulah yang mendirikan. Iya. Mereka itulah. Jadi semua mensupport. Iya, mensupport. Semuanya ya karena doa-doa mereka. Iya. Gitu. Dan ini menjadi sejarah. Nah, cuman pada waktu itu berkumpullah Awak Hoer Afandi sudah meninggal, berkumpullah di sini Pak Kiai Fuad, Pak Kiai Ilyas, itu Pak Ajengan Mumu, Nagasari, Haur Kuning termasuk. Haur Kuning, Pacar Tengah ya? Pacar Tengah. Terus satu lagi siapa itu yang di Paseh itu? Suratul Huda, ya Kang Haji Didi. Ya, di Paseh itu. Paseh Kabupaten. Oh iya. Sok disebut Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Beliau itu AA, satu sebat AA ada gitu ya. Itu dia itu sampai ngirim santri. Ya, tahun 2000 itu persis. Jadi pertama berdiri tahun 2000. Oh, ini berarti pesantren yang relatif muda ini ya. Nah, tahun 2000 malahan ada pesan Pak Kiai Haji Harapan itu kadenya pesantren teh betul-betul orang teh pesantren. Sekolah mah wasilah. Terus Pak Kiai Ilyas itu ya, Jang Ilyas ya katanya Ujang gitu. Ujang. Pak Kiai Ilyas teh. Jang Ilyas ya pesantren sekolah mah wasilah. Nu utama pesantren. Nah, terus Bapak nimbrung pada waktu itu ya pesantrennya lagi harus pesantren yang aplikatif.
komunikatif dengan permasalahan. Iya. Jadi kita ini apa kebutuhan kita ini, baru mendirikan gitu. Iya, iya. Jangan mendirikan belum ada kebutuhan. Disesuaikan dengan kebutuhan, ya kan? Gitu. Nah, alhamdulillah di tahun 2000, Masya Allah pada waktu itu yang peletakan batu pertama Pak Kiai Ilyas dengan Pak Haji Ukman Sutaryan. Pak Ukman, Wagub ya? Pada waktu itu. Iya, ya, Wagub Jabar, Pak Ukman. Ya, Karangnunggal itu. Ya, Karangnunggal. Iya, asli Karangnunggal, orang dari Tasik ke Pak Ukman waktu itu. Nah, beliau ada kedekatan dengan Pak Kiai Ilyas. Ya, begitu ditanya siapa yang mau ini, Pak Kiai Ilyas yang hadir. Oh, kalau Pak Kiai Ilyas saya hadir. Gitu kata Pak. Ya, ya. Kalau Pak Kiai Ilyas saya hadir gitu ya. Nah, ya ada kedekatan gitu. Alhamdulillah tahun 2000 berdiri Madrasah Ali Al-Amin dan sekaligus berdiri Pondok Pesantren. Al-Amin. Jadi sekarang usianya 22 tahun ya, mau 22 tahun. Udah dekade ketiga. Ketiga. Dekade ketiga. Iya, iya, iya. Iya, jadi ya, betul. 10 tahun yang Iya, betul. Sekarang ini. Ya alhamdulillah, Masya Allah pada waktu itu Bapak istilah nama ya, karena ini lembaga pendidikan, amanat Bapak itu hati-hati, ulah pukul memang mantul. Ya, ya. Ini betul-betul khidmah kita kepada umat. Betul. Ada kekurangan apapun, insya Allah perusahaan nanti yang ini. Ya, memang basic awalnya perusahaan swasta kan? Perusahaan. Jadi ini pesantren didirikan oleh ini pesantren karena basicnya Pak Kiai Bapak siapa? Pak Haji Jarkasi itu adalah pengusaha, bordir sudah kan terkenal. Ya, pendidikan bordir. Jadi alhamdulillah. Jadi dari pengusaha yang mendirikan pesantren ya, gitu kan. Lanjut kan? Mungkin ada yang ini ya, ada yang menarik Pak. Kenapa Bapak mendesak harus ada pesantren yang disebut dengan aplikatif? Pada waktu kita sudah mulai belajar ekspor ya ke luar negeri, itu ada permasalahan di kinerja para pekerja. Ya, kita kan ada ya desentralisasi di sini, ada juga mengerjakannya itu di luar, di cengkal-cengkal di industri. Kalau di sini dalam satu hari itu dapat 5 misalkan di sentra ini, kok di luar hanya dapat 2, dapat 3, gitu ya. Nah, kemudian Bapak bilang coba operasi itu, nah ya ada apa masalahnya? Ternyata masyarakat di kita datangi karena sudah punya beras, sudah punya padi banyak, si bibi-bibi itu malah silih siaran, lain digawe. Yang budak nasi dina babanci, gitu kan ya. Sudah merasa nyaman. Iya kan geri, wah iya teh, sayur kerja. Ya 1 jam, cina ada pare masih ayah, beas masih. Jadi patokan aman teh aya beas. Nah leuit istilahnya aya stok geus we. Dari situ saya berpikir jadi tidak produktif lah itu Pak ya. Kinerjanya gitu. Ya. Nah, kemudian kasih sedikit demi sedikit, kasih Quran, kasih hadis, kasih hikayat para sahabat. Iya. Jadi dihualkeun hatena lah gitu. Iya. Eksistensi dia bagaimana kalau kita bekerja dengan baik itu di hadapan negara, di hadapan agama, di hadapan Allah, kemudian di hadapan masyarakat. Kemudian kita kan punya cita-cita mau menyekolahkan anak. Kita harus berubah gitu. Nah, saya coba kasih mobil khusus pengepul-pengepulnya, koordinator itu. Dan ternyata ada perubahan. Dari 2 bisa 3, bisa 4, bisa 5. Oh. Nah, Bapak bilang kalau begini harus ada pesantren. Pesantren dengan usaha itu harus dijalankan. Nyambung. Ya, ini nggak bisa dibiarkan. Agama di sini harus bisa memberikan motivasi kepada masyarakat melalui pekerjaannya, melalui perdagangan. Seimbang lah. Seimbang. Makanya Bapak bilang udah wajib bayinya pesantren kudu. Nah, berbarengan dengan itu ya uak sumping, ini sumping, datang semua. Ya berdirilah. Alhamdulillah sampai hari ini. Jadi Kang Haji, kalau hari ini saya lihat di sini sekarang santri berapa? Santri itu keseluruhan 890. Ya, yang ada di pondok sekarang itu 93%.
93% dari jumlah. Dari jumlah. Kenapa? Karena ada yang sakit, Iya. ada juga yang orang tuanya masih agak takut-takut, Omikron lah, apalah. Tapi 93% Ada. santri menginap di sini. Ya, Dan pendidikan ini tadi ada sekolah apa? ada SMP, SMP, ada madrasah. madrasah Kalau madrasah aliyah itu duluan berdirinya, kemudian baru SMP. Karena desakan orang tua wali. Ya, terus Seperti itu. kebanyakan ini santrinya dari wilayah mana saja nih? Kota Tasikmalaya itu 57%. Wah, ini ya. Kota 57%. 57%. Kota kabupaten ya? Iya, iya. Poli Tasikmalaya Iya. 57%. Terus Ya, di luar itu Jawa Barat dan di luar Jawa Barat. ada yang luar Jawa, ada yang Sabang, Bali. ada. Ada dari Sumatera. Alhamdulillah. Dari Bali. Saya lihat kelasnya terpisah ya. Ya. Kelas perempuan, kelas laki. Ini kayaknya begini Pak. Iya. Insya Allah. Pada waktu itu 2000 berapa ya? 2005 apa 2006 Bapak masih ada. Ya, Bapak masih ada. Ya, kita kan kenal dengan Al-Imdan itu. ya. 2004 kenal dengan Al-Imdan yang Ya, dari South Africa. Iya, iya. Oh, Afrika ya. Foundation gitu Foundation ya. Ya, Al-Imdan Foundation itu. Yayasan sosial dari Ya, Afrika. setelah kita mengerjakan yang yang Aceh itu, yang Tsunami Aceh itu kan ada sumbangan mereka ke sana. Oh iya. Ya, kita ikut di sana. Setelah beres itu dia datang ke sini. Nah sekarang saya pada waktu itu nggak minta, malu minta ya. Iya, iya, Dia iya. nggak minta. Iya. Nah, udah beres di Aceh, dia bilang, nah, sekarang Al-Amin butuh apa? Gitu. Apa yang harus dibangun di Al-Amin? Betul. Pada waktu itu saya mau memisahkan antara perempuan dengan laki-laki. Dia pada waktu itu kaget. Ini belum dipisahkan katanya, laki dengan perempuan. Belum ini. Iya. Ini cepat katanya. Cepat pisahin. Itu. Mana tanahnya ada enggak gitu. Oh, ada. Tanahnya sebelah sini. Iya. Ini. Pada waktu itu spontan dia. Oke, udah. Panggil tukang ini, diukur di ini. Bangun. Langsung. Ya, memang karena Zurup yang belum ini. Dia bilang udah ukur semua di itu datangin pada waktu itu yang gambar itu Tukang gambar tukang semua. gambar semuanya langsung pada waktu itu pertama dia ngasih 700 juta. Itu tahun berapa? 2004, 2005. Ya, kebayang tuh 700 juta tahun 2004 tuh nilainya kan itu berbeda. Ya. Pada waktu itu kalau nggak salah Pak Sarip ya. Pak Haji Sarip. 2000 berapa? 2004. 2005 lah. 2005 itu Pak Bubun. Pak Haji Bubun dengan Pak Sarip. Peresmianan Pak Sarip Iya, waktu iya. itu. Pak wali pennya Pak Bubun, Ya. wakilnya Pak Sarip Ya, waktu itu. ya, waktu Tapi itu. peresmiannya mungkin 2007. 2007 Pak Sarip. 2007 ya. mulai wali kota Pak Dan Sarip. Bapak sudah tidak ada peresmiannya. Udah orang pada tua waktu sudah itu. meninggal. Pada waktu itu Bapak itu sudah tidak ada peresmiannya. Yang resmiin siapa? Kang Aher. Oh, Pak Gubernur. Kang Betul. Aher, Pak Kang Aher. Gubernur. Udah gubernur kan? Alhamdulillah. Ya. Jadi setelah sekarang posisinya di sini ada lembaga pendidikan, sekolah, SMP, sama madrasah, pesantren dengan madrasah aliyah. madrasah aliyah. Keterampilan juga ada. Ya, ada lembaga keterampilan. pendidikan bordir juga ada. Bordir. Ada lembaga keterampilan bordir di sini. Ya, Khusus. Khusus Pada waktu tahun 1987, ya pada waktu itu ya harus ada lembaga pendidikan bordir di bawah Penmas pada waktu itu. Kalau sekarang di bawah yang mana? Masih Masuk Penmas. Penmas? Masih Penmas. Itu masuk Pendidikan ke masyarakat. kurikulum, ke SMA, Oh, enggak. tersendiri. Tersendiri. Lembaga. Ya, pada itu tersendiri. Cuman ayeuna oleh Depag, sekarang ini oleh Depag, Madrasah Aliyah ini plus keterampilan gitu. Oh, digabung. Digabung. Gitu. Two in one lah. Iya, two in one, Jadi gitu. supaya nggak lari kemana-mana lagi. Jadi masuk bagian kegiatan yang ada di madrasah. Ya, Dan ini malah. perlu kami sampaikan, sahabat Budi di sini. Tadi saya lihat di pelang juga kelihatan. Karena basic awalnya adalah pengusaha bordir, yang ciulan bordir gitu kan. Lalu ciulan bordir mendirikan pesantren yang tadi disampaikan oleh Pak Kiai. Di sini ada lembaga pendidikan bordir bagi anak-anak punya keterampilan lah.
punya skill, tidak hanya keluar sebagai santri yang punya disiplin ilmu pendidikan umum, lalu juga pendidikan agama karena pesantren, nginap di sini, lalu kegiatan juga dari mulai subuh kan? 24 jam. 24 jam ini, ya. 24 jam. 24 jam, alhamdulillah. Lalu di sini juga memang tetap basic awalnya swasta, ya perusahaan bordil, sampai hari ini pun Ciulan Bordil tetap. Oh iya, keluarga. bahkan berkembang alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, berkembangnya ya mungkin berkah dari pesantren. Pesantren mendoakan. Saling. Ya gitu kan. Mendoakan perusahaan membantu pesantren secara jadi perusahaan maju dan alhamdulillah saya melihat di sinilah. Bukan apa-apa, memang ini tidak ada kaitan apapun, hanya ini sebagai contoh saja dari perusahaannya. Mungkin tadi doa pesantren untuk perusahaannya juga berkah. Ya, ini ekspor kemana-mana. Saya lihat ke Timur Tengah kan, sampai ke Inggris gitu kan. Saya pernah peluncuran pertama itu berapa kontainer di sini, baju-baju ke Afrika dan semua, alhamdulillah. Dan kelihatan ini menjadikan contoh lah kolaborasi antara lembaga pendidikan, lalu anak-anak sekolah juga diberikan pelatihan skill untuk bordir, karena jangan sampai punah itu ya kan. Dia untuk menurunkannya jangan sampai belepotan, datang ke Kairo sudah siap, perlu pekerja enggak? Oh saya perlu, ya tahun depan ya perlu tipologinya yang kayak ini, kita persiapkan. Dan UL itu Quran paling tidak harus 3 juz. Hafal? Harus hafal. Wajib betul. Wajib itu.